Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kali ini kami bercerita tentang sahabat yang menjadi bagian dari diri Nabi, dan Nabi adalah bagian dari dirinya. Ada satu hadis Nabi SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. HR Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibid radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibid merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibid hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang. Semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibid. Bagi masyarakat Yathrib, Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibid yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibid, jangan pernah biarkan Julaibid masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibid kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibid menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibid yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. Julaibid, begitu lembut beliau SAW memanggil, tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah? Kata Julaibid tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Meski memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibid, namun
hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibid, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. Julaibid, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibid menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, begitu, begitu. 3 kali 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibid dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri. Mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh ya, Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibid, tegas Rasulullah. Julaibid nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibid. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibid, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibid berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibid. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis salehah itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang Nabi salihah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibid lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibid memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi,
Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela napasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalamkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wassalam.